yang akan dia bahas itu kemarin ngomong masalah tentang yang di pemakaman itu. Iya. Nah, itu kan. Iya. Jose. Iya. Ah, Jose. Iya. Tahu kan? Nah, itu siapa yang kesurupan? Wayeti. Wayeti. Nah, itu. Jadi begini, Bang. Sebentar dulu. Oke. Oke teman-teman, selamat sore dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali. Kita masih terus untuk update pemberitaan kasus Subang. Dan dulu kasus Subang katanya TKP rusak dan minimnya alat bukti serta barang-barang tidak hilang juga katanya. Akan tetapi kita akan selalu membahas dari bagian saksi-saksi, dan itu saksi-saksi tidak terlepas dari bahasan kita. Teman-teman, di sini aku tidak sendiri, ditemani oleh seorang YouTuber, Heri Susanto. Kita sapa dulu beliau. Selamat malam nih teman-teman semuanya. Oke, Kang Heri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mas Bro. Ya, begini Kang Heri. Banyak sekali komentar-komentar publik yang mengatakan bahwa bagaimana Kang Heri ini katanya. Kemarin ditanya Bang Jack mengenai adain soal pendampingan hukum buat saksi seperti itu. Saudara bukan, ya mungkin juga teman lah seperti itu. Apa itu tanggapannya? Waduh. Banyak sekali yang marah gitu. Jadi begini ya. Oke. Bang Jack, memang ada juga ya. Memang sebagian kecil lah yang menanyakan terkait hal itu. Ya. Jadi ini juga, makanya saya bilang ini ada kaitannya gini nih. Sebelum saya jawab ya. Sebetulnya kecurigaan orang itu tergantung daripada sikap kita juga. Oh ya, betul. Jadi orang yang memberikan komentar terkait tanda tanya ya, persoalan memberikan pendampingan hukum terhadap salah seorang saksi di dalam kasus Subang, ya itu memang sekali lagi saya apresiasi. Berarti teman-teman semuanya ini pemerhati kasus Subang, sangat luar biasa, sampai sedetil itu. Oke, saya akan jawab nih ya. Oke. Tapi nanti juga saya akan ada sesuatu nih dalam hati yang ingin saya tanyakan kepada Bang Jack juga ya. Hajar aja. Oke, jadi ya, gini. Siap. Jadi saya dalam hal ini memberikan pendampingan hukum kepada salah seorang saksi dalam kasus Subang. Kita sebut saja namanya, Saksi. Saudara Danu. Ya. Karena apa? Karena memang kita kan semua tahu di awal kejadian ini Pak Yosep juga ya, setelah beberapa hari setelah kejadian kan didampingi juga oleh kuasa hukum. Ya. Yang waktu itu mendapatkan pendampingan atau memberikan kuasa kepada Pak Rohman dan kawan-kawan, ya kan? Nah, setelah beberapa lama kemudian, saya juga dimintai bantuan oleh Ibu Lilis untuk dapat mendampingi saksi Yoris dan Danu pada saat itu. Ya. Tentunya kalau untuk pertanyaan ini sudah berkali-kali saya sampaikan ini Bang Jack ini. Ya benar sekali, tapi komentar publik begitu banyak sekali aku simak, mungkin jutaan ribuan ya. Kenapa Kang Heri ini kok adain PH buat saksi? Saudara bukan, apapun bukan. Mungkin ini dijawabnya dengan undang-undang Kang Heri. Iya, kalau yang namanya orang untuk mendapatkan pendampingan hukum itu adalah hak warga negara. Jadi setiap orang itu memiliki gitu loh hak untuk bagaimana didampingi oleh kuasa hukum, ya kan? Betul. Nah, tujuannya apa? Ini sering mungkin teman-teman juga sudah bosan mendengar omongan saya terkait hal ini, adalah untuk menjaga objektivitas dan kesetaraan di dalam hukum, atau sering dengan equality before the law. Ini sering loh saya sampaikan. Karena Bang Jack bertanya, ya saya menjawab, bukan seperti itu. Begitu Bang Jack. Jadi itu semua keluar dari hati, panggilan hati lah. Ini dalam arti misi kemanusiaan untuk bagaimana bisa mendampingi Danu saat itu. Jadi saya berpikir jangan sampai seolah gimana ya, tidak balance. Jadi untuk menjaga objektivitas itu, makanya saya juga memberikan pendampingan hukum melalui siapa? Melalui ATS Lawcom, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Begitu Bang Jack. Ya, kita akan sama-sama ya, Kang Heri, membahas kasus Subang ini. Kita sebagai pewarta atau YouTuber, dan kita sama-sama dengan teman-teman dimanapun Anda berada ya, teman-teman. Nah, teman-teman juga banyak yang bertanya. Begini, berarti katanya, ini ada komentar yang langsung menyimpulkan, berarti
saksi-saksi yang sudah ada pendampingan hukum, wah itu beliau itu ya ada yang mengatakan pasti terlibat dalam masalah ini katanya. Nah, tanggapan Kang Heri bagaimana tentang adanya kuasa hukum ini? Apakah ada kecurigaan terhadap saksi itu? Nah, begini Bang Jack. Ya. Saya akan jawab. Oke. Sebetulnya kan kita juga sering mendengar ya dari misalkan saksi terperiksa yang sering diperiksa, misalkan lebih intens, misalkan kayak Pak Yosep atau Danu juga kan sering, Yoris juga kan sering ya. Pak Yosep mengatakan bahwa saya merasa di-framing. Terkadang hal ini juga disampaikan, ini sering loh, disampaikan juga oleh kuasa hukum Pak Yosep bahwa kalau tidak salah di channelnya Mbak Popi nih. Ya, betul. Jadi Kang Yoris ini sebagai anak pada saat, apalagi pada saat itu awal-awal setelah kejadian, Pak Yosep kan tinggal di rumahnya Pak Mulyana nih. Ya. Di situ disampaikan oleh beliau bahwa berkali-kali istilahnya mah Kang Yoris di sini dalam proses penyidikannya itu pun kan terkadang banyak menyudutkan Pak Yosep. Pak Yosep. Nah, Yoris menyudutkan Pak Yosep. Tetapi bukan itu yang persoalan kita bahas. Tetapi sebetulnya justru yang saya bilang tadi bahwa kecurigaan orang itu timbul diakibatkan oleh diri kita sendiri, Bang Jack. Salah satu contoh tadi saya kan timbul pertanyaan, kenapa kok Kang Heri ini saudara bukan, siapa-siapa bukan, kok memberikan pendampingan hukum terhadap Danu? Wajar kan seperti itu? Wajar. Saya juga wajar, karena apa? Karena betul sekali wajar kalau misalkan netizen memiliki pandangan yang seperti itu. Terus sekarang Pak Yosep pada waktu awal kejadian didampingi oleh, ya setelah beberapa 2 hari ya kalau tidak salah. Ya, 3 hari 2 harian. Ya, setelah kejadian aja pokoknya didampingi oleh kuasa hukum. Banyak kan orang yang bertanya, betul tidak? Betul. Ini mengundang kecurigaan. Ada apa ini? Padahal dia sebagai ayah, sebagai suami, ya kan? Harusnya. Tetapi ya harusnya bisa dikatakan sebagai korban lah. Betul. Karena yang meninggal itu istrinya dan anaknya. Tapi kok tiba-tiba kenapa didampingi kuasa hukum? Betul tidak? Betul. Ini pernah menjadi persoalan. Dan ini sebetulnya saya udah jelaskan tadi. Secara pribadi mas saya tidak menyalahkan Pak Yosep dalam ini. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki hak itu tadi. Terus ditambah lagi clue yang disampaikan oleh Kapolres Subang, yaitu bahwa orang atau pelaku diduga adalah orang yang sudah saling mengenal. Diduga orang yang sudah saling mengenal. Justru kan dari sebuah statement Ibu Kapolres itu sampai sekarang yang akhirnya juga netizen memiliki apa namanya pandangan mengerucut bahwa kasus ini terjadi itu seolah orang yang sudah saling mengenal. Betul sekali. Kan seperti itu. Jadi secara pribadi kalau saya tidak tahu ya kalau orang lain ya. Kalau saya dikomentari seperti apa yang tadi oleh netizen, kok kenapa? Kang Heri saudara bukan, siapa bukan. Jadi sekali lagi kita itu harus sadar ya, apapun sebetulnya yang memberikan komentar orang menjadi curiga sama kita itu ditimbulkan oleh diri kita sendiri Bang. Seperti itu. Oke Kang Heri, mantap kali teman-teman ya, itu jawaban pertanyaan dari saya ke Kang Heri Susanto. Nah teman-teman, dalam kasus Subang ini banyak sekali curiga saling mencurigai. Baik di antara saksi A dan saksi B dan berkubu-kubu teman-teman. Nah, melihat dari teman-teman berkomentar yang begitu antusias sekali dengan adanya kasus Subang ini, saya sangat berterima kasih ya, saya pribadi dan juga teman-teman YouTuber ya. Teman-teman. Bahkan aku melihat dari komentar publik pun banyak sekali, wah ini YouTubernya juga katanya kan berat sebelah, berat ke A, berat ke B. Nah, Kang Heri mungkin kita lurus saja ya, meskipun Kang Heri tadi sudah menyatakan bahwa adain PH buat saudara saksi Danu ya. Intinya kita itu kan mengawal kasus, ya kan? Mengikuti kasus ini, mengawal kasus. Jadi lurus aja pokoknya bahasan kita, ya kan? Jadi, Kang Heri, apakah percaya dengan saksi-saksi di dalam kasus Subang ini? Gimana? Percaya? Iya, apakah percaya dengan keterangan yang mereka kemukakan ke publik? Sebetulnya begini ya, secara pribadi, saya itu sampai sekarang intinya ya percaya saja terhadap keterangan yang saksi-saksi berikan di dalam kasus Subang. Adapun netizen kan ya, termasuk saya pribadi juga memiliki penilaian ya, memiliki cara pandang sendiri ya. Misalkan banyak juga kan kita berpikir, oh
keterangan saksi ini bohong Ya. atau seperti apa dan bagaimana. Karena apa? Karena kita juga punya data-data pembanding ya. Ya. Baik yang disampaikan oleh saksi tersebut, saksi yang sama, ataupun mungkin saksi-saksi yang lain yang seolah keterangan yang diberikan oleh saksi yang memberikan keterangan itu tidak sinkron gitu loh. Betul. Dan saya merasa bahwa saksi yang terperiksa yang ada di dalam kasus Subang ini, kalau berbicara dianggap ada sebuah kebohongan, ya intinya sesuai dengan data yang saya lihat, pada dasarnya sama sih. Mungkin saya tidak tahu ya, apakah mungkin itu lupa atau bagaimana ya, setelah misalkan memberikan keterangan di salah satu channel Bang Jack misalkan, tiba-tiba berbicara di channel saya, ataupun mungkin beberapa bulan kemudian berbicara lagi juga dengan statement yang berbeda misalkan. Itu apakah mungkin lupa atau bagaimana? Tetapi saya berpikir begini Bang Jack, apapun keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, untuk bagaimana bisa memberikan penjelasan kepada pihak penyidik agar kasus ini menjadi terang benderang, itu adalah sesuatu yang tentunya memiliki sebuah konsekuensi yang tentunya akan dipertanggungjawabkan oleh orang yang memberikan keterangan itu tadi. Tidak terlepas itu benar ataupun salah, ya kalau benar ya alhamdulillah, kalau misalkan nanti pun salah, ya intinya saya yakin salahnya itu pun nanti akan ketahuan oleh pihak kepolisian. Penyidik, ya. Dan dia memiliki konsekuensi terhadap apa yang dia sampaikan, memberikan keterangan yang tidak benar. Begitu Bang Jack. Tapi ngomong-ngomong, oke, apa itu? Ngomong-ngomong dari tadi nih, Bang Jack terus ya yang bertanya kepada saya. Padahal sebetulnya dalam hati saya ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Tapi biar bergantian, saya rasa tadi Bang Jack juga mau ngomong lagi nih. Kayaknya masih ada. Takut terpenggal biasanya lupa. Silakan biar enak lah. Oke Kang Heri, jadi begini Kang Heri. Saksi-saksi di dalam kasus Subang ini antara kubu A dan kubu B saling serang. Nah, aku masih ingat pernyataan Bapak Ahmad Taufan begini. Tidak etis para saksi ini atau kuasa hukum dari Pak Yosef Hidayah harus Danu yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan yang menyebut harus dijadikan tersangka itu dia juga sebagai saksi dan juga keluarga. Ini tidak etis Kang Heri sebenarnya kalau aku simak ya dari pernyataan-pernyataan para saksi ini. Danu adalah keponakan, Pak Yosef mungkin paman, ya kan? Nah, tapi kenapa di dalam kasus Subang ini memang kita bingung teman-teman ya? Bingung. Kita membahas misalkan Pak Yosef di hadapan Yoris. Lah itu kan bapaknya. Ya, kita menggoreng bapaknya. Membahas Yoris di hadapan Pak Yosef. Misalkan, lah menggoreng anaknya. Ini bingung kasus Subang ini sebenarnya Kang Heri. Nah, kira-kira Kang Heri, kita membahas kasus Subang ini kayak bagaimana gitu? Yang secara jadi justru inilah bingung ini kasus Subang. Justru inilah saya ingin bertanya kepada Bang Jack nih. Baik, silakan. Jadi karena memang apa yang ditanyakan oleh Bang Jack ini sebetulnya ada kaitannya dengan yang saya ingin tanyakan kepada Bang Jack pada hari ini. Silakan. Jadi begini. Jadi sekali lagi ya, saya sebelum menjawab saya garis bawahi. Baik. Jadi walaupun saya mendampingi atau memberikan menjadi fasilitator lah ya, untuk mendapatkan kuasa hukum saudara Danu yang dalam hal ini alhamdulillah ada pengacara yang berhati mulia, yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo yang sudah bersedia untuk mendampingi Danu. Jadi kita lepaskan nih. Danu udah memiliki PH. Yaitu Bapak Ahmad Taufan Sudirjo. Saya di sini kan kita berbicara sebagai netizen, sebagai masyarakat, sebagai YouTuber juga. Betul. Intinya sebagai seorang YouTuber, kita itu harus bisa memberikan sesuatu yang objektif sebetulnya. Betul. Adapun mungkin dulu terkadang ada YouTuber kubu-kubuan. Karena persoalannya terkadang yaitu tadi kan, kita itu mau mengakses, mau membangun komunikasi seolah ya itu tidak bisa itu kan. Tidak bisa bukan berarti kita tidak ingin membangun komunikasi gitu Bang Jack. Malah dicurigai. Malah kita itu juga ke bawah lah. Dicurigai. Nah, sama saksi tersebut. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi, siapapun nanti yang terbukti terlibat, saya juga diajari oleh Bang Ahmad Taufan loh. Intinya pengacara di sini bukan berarti untuk membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang benar. Kalau seandainya
kliennya di sini dalam arti konteksnya Danu misalkan ya. Ini terbukti. Lama panjang kali. Apa yang kau tanyakan? Gimana? Apa yang kau tanyakan? Yang panjang kali. Yang saya tanyakan. Iya. Yang saya tanyakan begini. Aku dengarkan ini. Ya ini aduh. Ini penting juga ini. Oh, iya, ya ini supaya clear dulu loh. Oke, supaya clear dulu bahwa siapapun nanti terbukti, ya intinya hukum itu harus ditegakkan. Bahwa pelaku atau orang yang terlibat ini harus mendapatkan hukuman. Betul. Sesuai dengan apa yang dia lakukan. Kan seperti itu ya. Jadi sudah ya. Sudah beres. Apa yang Bang Jack tanyakan terkait persoalan, ya takutnya saya dianggap, waduh, Kang Heri Susanto membela Danu. Kan begitu ya? Ya. Yang saya tanyakan begini. Baik. Bang Jack kan sekarang sering berkomunikasi, saya dengar. Ya, betul. Dengan Pak Yosep. Ya, betul. Dan seringlah banyak cerita. Dan saya pernah mendengar juga nih bahwa Bang Jack itu pernah berkomunikasi dan banyaklah hal. Nah, terutama Bang Jack pernah berbicara kepada saya bahwa saya suruh bikinin konten seperti ini nih. Ya, betul. Itu gimana itu ceritanya? Ya, jadi langsung sajalah biar. Ya, langsung saja. Jadi kan di malam hari kadang ditelepon ya. Bang Jack gimana kabarnya? Baik Pak, kan gitu. Kita ngobrol-ngobrol masalah kasus Subang ini. Gimana Pak kasus Subang ini? Nggak ada kabar-kabar kan gitu kan? Bapak kan sebagai pihak keluarga, majulah ke kepolisian gitu kan. Kabarkan bagaimana, pengen sekali terungkapkan seperti itu. Nah, kemarin ngobrol, tolong bikinin konten tentang peribahasa itu Kang Heri. Sepandai-pandainya tupai melompat. Akhirnya terjatuh juga. Nah, ya juga. Nah, itu kan memang sudah ada di sebuah artikel ya. Tapi beliau pengen sekali dibuatkan konten itu. Ya, aku buatkanlah kemarin. Karena ini tidak untuk memfitnah seseorang atau tendensius, tidak ada. Aku bikinkan karena disuruh ya kemarin. Aku disuruh, tolong bikinkan konten ini. Ada di sebuah artikel Des Jabar kalau nggak salah. Nah, lalu obrolan yang kedua banyak sekali ngobrolin tentang saksi Ramdhanu. Si Danu ini katanya, si Danu ini harus ditetapkan. Dia itu banyak berbohong. Kan seperti itu. Dia itu banyak berbohong dan juga banyak memframing kepada Bapak seperti itu. Kadang aku berpikir Kang Heri, kalau ada ucapan seperti itu dari saksi juga, apakah Danu ini motifnya seperti apa? Aku kadang berpikir, apa sih motif Danu? Apakah Danu ini melakukan pembunuhan seperti itu berani? Ya kan? Apakah Danu ini ada yang misalkan ini analisa ya, misalkan ada yang menyuruh. Fakta kan benar ada yang menyuruh, ya kan? Fakta. Nah, kemarin aku menjawab seperti itu. Fakta apa gimana maksudnya? Ya fakta lah. Itu kan Danu disuruh banpol, masuk TKP, ya kan? Iya. Nah, itu kan fakta. Nah, tapi di dalam permasalahan kemarin obrolannya yaitu si Danu ini memframing Bapak, memfitnah Bapak. Dan katanya misalkan si Danu ini mungkin bisa mengganti orang katanya. Maksudnya orangnya mungkin bapak-bapak yang sama lalu dipramingkan ke Bapak, ke Pak Yosep katanya. Seperti itulah, mungkin paham ya? Ya misalkan ada seorang pelaku, bapak-bapak, mungkin ada ibu-ibu juga, lalu Danu mungkin mengganti sebuah nama katanya gitu. Mungkin paham ya? Jadi dibuatlah sebuah framing oleh Danu menurut beliau ini ngobrol ke saya. Seperti itu komunikasinya. Lalu obrolan yang ketiga tentang masalah Kang Heri. Iya kan? Nah, tentang masalah Kang Heri. Kenapa Kang Heri ini? Katanya, saudara bukan. Ya mungkin juga teman katanya. Kenapa ngadain Bang Taufan? Kata siapa itu? Kata Pak Yosep, ya di komunikasi. Kenapa adain pengacara? Apakah Kang Heri ini pengen dimasukkan juga katanya? Seperti itu? Nah, terus itu katanya tendensius. Coba jelaskan. Itu kan cuman Kang Heri kan meliput ya. Hanya seorang YouTuber. Sudah aku jelaskan? Silakan. Begini Bang, kalau untuk terkait persoalan itu, ya kita kan tidak ada kepikiran lain ya. Dan orangnya juga kan sekarang masih hidup, bisa dikonfirmasi silahkan. Intinya kita itu hanya memberikan sesuatu sesuai dengan apa yang ditangkap oleh kamera kita gitu loh. Tidak ada kepentingan lain. Toh saya juga tidak nyuruh orang ini untuk kesurupan. Kan seperti itu ya. Orangnya kan masih ada. Ya tidak terlepas itu Bang. Jadi gini loh. Iya, karena apa? Karena untuk pengungkapan kasus ini Bang, tidak bisa dengan
hal yang sifatnya mistis seperti Harus itu. scientific. Harus saintifik seperti itu. Betul, betul. Betul tidak? Jadi Iya. itu sebetulnya Oh, jadi gitu ya. Jadi asal tertangkap aja dulu. Kan baru kasusnya kan. apalagi waktu Kang Heri itu, kan baru ya. apalagi waktu itu saya sebagai seorang bisa dikatakan belum lama lah. Iya, kan Iya kan ya? kan Kang Heri konten-kontennya kayak ngambil apa namanya? Lebah kayak ngeblok burung kan gitu. Ya, aduh, saya jadi ketawa ini. Aduh. Nah, Ampun. seperti itu Bang. Hmm. Jadi untuk persoalan itu, Ya. jadi saya hanya mengambil gambar sesuai dengan apa yang saya. Hmm. Orangnya juga sekarang masih hidup. Masih hidup. Dan saudara beliau juga Iya. bisa ditanyakan. Kan seperti itu. Ya. Ya kan ya? Terus apalagi yang tadi Yang tadi, yang Abang bilang ke saya? kenapa Kang Heri ini katanya adain PH buat Nah. saudara Dano? Itu menurut Oh, beliau. jadi beliau juga bertanya. Bertanya ke saya. Kan begini loh. Tadi pada saat beliau Hmm. menggunakan PH beberapa hari setelah kejadian, saya tadi katakan, saya tidak menyalahkan Pak Yosep. Itu artinya Betul. saya objektif ya, Ya, betul. bahwa setiap orang itu memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Ya. Bukan berarti Pak Yosep ini misalkan pelaku, Iya, betul. ya kan ya? Iya. Karena statusnya sebagai saksi. Saksi lah. Iya, betul. Ya tidak masalah, beliau mau menggunakan pengacara 20, jangankan 2, mau 20 juga tidak apa-apa. Kan begitu ya? Iya, iya. Uang beliau kok, ya kan? Betul. Seperti itu, saya tidak berpikir. Nah, lalu tiba-tiba sekarang saya mengadakan atau memberikan pendampingan hukum terhadap Danu. Beliau bertanya, ya kalau itu bukan, ya kalau orang awam sih sebetulnya pertanyaan itu ya saya akan jelaskan. Oke, ya, gua juga bisa pakai PH kan? Iya, kalau Abang Jack juga istilahnya kalau memerlukan pendampingan nih hukum apabila ada persoalan, insya Allah apa yang saya bisa lakukan saya dampingi. Jangankan 10, 20 juga nggak apa-apa gitu kan ya. Kali itu kan yang tidak bisa didampingi kasus apa tadi? Cuman ada 2 kasus saja yang saya tidak akan dampingi Bang Jack. Gimana kasus Yang pertama itu persoalan narkoba. Yang kedua itu narkosek. Alah, mantap kali. Jadi 2 kasus itu katanya. Ya, saya tidak akan dampingi itu. Waduh. Kenapa itu narkosek? Apaan itu narkosek? Yang pertama saya akan jelaskan dulu terkait persoalan narkoba. Karena kalau Abang ini berbuat ada bisa dikatakan kasus narkoba itu bukan Abang aja. Merepet ya. Iya, tapi karena narkoba itu merusak generasi bangsa. Berarti kalau Abang misalkan melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan narkoba, berarti sudah merusak generasi bangsa. Betul. Udah menghambat atau merusak cita-cita perjuangan negara Indonesia untuk bagaimana bisa mengisi kemerdekaan ini dan membawa negara kita ini bisa lebih maju. Yang kedua, narkosek itu ada hubungannya dengan asusila, Bang. Ngeri kali ini teman-teman, narkosek. Aduh, baru dengar aku. Ya, saya yakin ini bahasa baru ada ini. Oke. Jadi hari ini saya gaungkan ya. Oke. Jadi yang ada kaitannya dengan istilahnya hal yang sifatnya asusila seperti itu. Jadi LKBH Juang juga tidak akan mendampingi itu. Begini, kasus seperti itu. Ada pernyataan dari publik banyak sekali, jutaan orang yang aku simak di komentar ya. Bagaimana kalau Danu itu dijadikan justice kolaborator dan juga ada apa namanya pendampingan atau ya perlindungan dari LPSK katanya. Itu bagaimana pendapatnya? Bagus nggak kira-kira? Apakah sesudah ada tersangka kalau seperti itu? Jadi Bang gini, jadi untuk mendapatkan pendampingan dari LPSK itu juga ada syarat-syarat tertentu. Iya. Yang tentunya ini menjadi sebuah syarat yang dimiliki oleh LPSK ya. Seperti itu. Dan menurut saya Danu ini adalah sama dengan saksi-saksi yang lainnya. Ya, karena apa? Karena di dalam kasus Subang ini tidak ada saksi kejadian yang betul-betul melihat, mendengar dan mengalami pada saat di kejadian. Jadi kalau untuk saya saat ini, maaf ya, untuk LPSK, untuk saudara Danu juga, termasuk untuk saudara Dedi juga saya jawab ini. Untuk saat ini memang tidak perlu menurut saya. Baik. Soalnya di dalam kasus Subang ini memang tidak ada ya saksi yang ya katanya, tapi kan pasti ada, cuman kan nggak tahu kita ya. Ya pasti ada, tapi intinya ya dalam pemberitaan tidak ada. Iya. Ya kan? Betul. Dulu pernah aku mendengar dari Polrusdi ya, kepolisian dari Mabes kalau nggak salah, aku dengar di Kompas. Kasus Subang ini kompleks, tidak adanya saksi
di tempat kejadian perkara. Sehingga bagaimana Polri mengungkap kasus ini. Jadi terus-menerus untuk menggali dari keterangan para saksi dan juga data-data. Ini keren sebenarnya keterangannya. Cuman ya agak mengganjal juga, waduh sayang ya tidak ada saksi gitu kan.